Bu Lucia, selamat hari Minggu. Tatia. Selamat hari Minggu Pak Gembala, selamat hari Minggu Bu Ana, selamat hari Minggu Jemaat KGPM Daniel. Udah, Tin, dibagikan, Tin. Dibagikan, Tin. Sana. Itu mana tuh suara ya? Berikan melangkah dalam rencanamu, berikan Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus pada jelas sebagai pelayan-pelayan yang ditugaskan pada hari ini Tuhan agar supaya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon dan harapan kepada Tuhan sehingga seluruh rangkaian ibadah kami yang akan kami jalankan hari ini biarlah Tuhan campur tangan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah virtual ini. Bapa berkati kami masing-masing yang ambil tugas agar supaya Tuhan diberi hikmat, bimbingan sehingga tidak salah di dalam memimpin ibadah. Khususnya di dalam pemberitaan firman Allah yang siapkan untuk Bapak Gembala sebagai gembala sidang kami untuk akan pemanahan firman Allah. Bagi jemaat yang sudah siap untuk mengikuti ibadah ini, baik ibadah virtual lewat Facebook, lewat Zoom, biar Tuhan berkati kami semua dan siapkan diri untuk
ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tim musik, kesaksian, ditulis semuanya akan terserahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya ibadah ini hanya boleh sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maksudnya itu. Kalau mau Udah, boleh. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di dalam ibadah virtual KGPM Sidang Daniel. Kami menyapa seluruh jemaat yang sudah hadir, baik di tempat ini, di tempat dimanapun, di rumah-rumah, ataupun di tempat dimanapun. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yang akan melayani kita pada hari ini adalah pelayan firman Tuhan, Bapak Gembala Dr. Jamil Minta. Oleh karena itu jemaat, kita siapkan diri, bangkit berdiri, dan kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat pujian Tuhan, ku mau menyerahkan. Tuhan, ku menyerahkanku. Tuhan, tulislah hati ini. Dan Bagai emas murni menyenangkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduan hingga dulu sembuh, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, untuklah ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kudusan hingga tulus selalu. Segar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanku, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat kasih karunia. Hingga saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah melalui Zoom ini itu karena besar anugerah-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau bisa pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya bisa jadi hanya Padamu saja ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Mari semua kita persiapkan hati kita untuk doa pengakuan dosa. Dan kita sama-sama angkat pujian, Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita angkat pujiannya sekali lagi, belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini,
sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Saya beri kesempatan untuk setiap kita jemaat untuk mengakui setiap kesalahan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sepanjang hidup ini atau sepanjang minggu yang telah berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap kesalahan dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Engkau sanggup menerima apapun ini ya Tuhan yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kami bawa bertobat kawan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan atau lagi Zoom Tuhan. Kau pimpin kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Berita anugerah Allah yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada di samaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala rakyat. Kita akan puji ini sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Petunjuk hidup baru terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita masuk dalam kesaksian pujian. Untuk kesaksian pujian pada hari ini dibawakan oleh yang bertugas pada hari ini. Saya undang untuk seperti hatiku yang dengan belas kasih. Berikan Tuhan seperti mataku memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mama. Iya, tunggu, ini mau digedein. terima kasih untuk kesaksian pujian yang dibawakan oleh yang bertugas pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, Ujilah Aku Tuhan. Dengan sikap penyembahan, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ujilah
Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kita nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita akan pujian sekali lagi. Pujilah aku Tuhan dengan sikap penyembahan. Kita akan pujian ini. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya beri kesempatan untuk jemaat untuk menyembah Tuhan. Tidak ada kata meminta, tapi kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh bisa hadir di tempat ini hari ini, itu karena kemuliaan Tuhan. Saya beri kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang baik luar biasa kepada kami semua Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa hadir di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama, itu karena kebesaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan. Nafas kehidupan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Untuk kesehatan yang boleh bisa ada ya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan.
cintakan pujian ini, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Saya persilakan untuk Bapak Gembala untuk memberitakan firman Tuhan. Bagi Rajaku dan di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Allah yang kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam persekutuan kami ya Tuhan, yang menyatu dalam iman pengharapan kami, walaupun visi kami berjauhan, tetapi kami menyatu, jiwa kami menyatu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar sesadarnya ya Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan yang tidak sanggup memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Allah yang kudus sehingga di dalamnya kami dimampukan untuk memahami rahasia kebenaran firman-Mu sekaligus kami diberi kemampuan untuk melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu ini, pakailah hamba-Mu ini, supaya di dalamnya kuat kuasa Roh Allah yang kuduslah yang berperkara. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya, demi Kristus Yesus sang firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil di dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Diulangi, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-29. Izinkan saya membaca firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kita mempermuliakan dengan segala tenaga
sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan mengamalkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah solusi dalam pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Suasana, situasi, dan kondisi pada saat ini ada kalanya membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Lebih daripada itu, berkembang bahwa terjadi sesuatu pergeseran-pergeseran nilai. Terjadi juga pergeseran-pergeseran ekonomi yang membuat keresahan dalam proses berkehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rumah saya di Reni Jaya, kami terkepung dengan COVID-19 ini. Tetangga-tetangga semua kena COVID. Suka atau tidak suka, sebagai manusia timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Tapi ada satu hal yang bersyukur kepada Tuhan, bahwa dengan iman percaya di dalam Kristus Yesus itulah membangun spirit power, membangun daya juang, membangun suatu suatu semangat untuk terus-menerus dalam landasan iman percaya kepada Kristus Yesus. Tanpa landasan itu, maka spirit power itu akan melemah. Daya juang iman itu akan melemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini, dalam ayatnya yang ke-27, ada dasar, ada basic dari spirit power itu, daya juang itu, membangun daya juang itu untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Dikatakan ada dua hal yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui hikmat Allah kepada Rasul Paulus. Yang pertama dalam ayat 27 bagian B, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan yang kedua, bagian C, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pemahaman inilah yang harus terus-menerus menjadi satu pengokohan iman dalam jiwa kita, dalam cipta rasa karsa setiap orang percaya. Hal yang kedua ialah dikatakan di dalam berita anugerah Allah oleh Bapak Penatua Junior Solera. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 3 kerangka teologi ini harus betul-betul menguasai. Firman Tuhan itu harus menguasai cipta rasa karsa bagi orang yang percaya. Yang pertama ialah
Ingatlah bahwa Allah yang imanental itu ada bersama-sama, ada diam di dalam kehidupan kita. Sehingga 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah yang kudus? 6:19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua ialah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus Yesus adalah pengharapan kemuliaan. Mau menyatakan bahwa di depan kita, di dalam hidup kita ada Kristus. Dan yang adalah transendental itu, yang adalah transendental, yang jadi imanental itu, berproses kehidupan kita sampai kepada glorification. Ada pada kemuliaan pengharapan itu. Dan yang ketiga ialah kasih. Kasih Kristus itu adalah dasar. Kasih Kristus itu adalah dasar untuk menyatakan tentang spirit power itu. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan. Oleh karena apa? Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Karena Kristus adalah pengharapan kita menuju kepada glorification. Dan Kristus adalah kasih yang terus-menerus kita amalkan dalam seluruh proses kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ketiga hal inilah sehingga Matius dalam hikmat Allah menyampaikan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Mengajak bagi saudara-saudara, bagi setiap kita yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, bahkan di dalamnya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Maka perlu membangun spirit power, daya juang iman dengan berharap pada Kristus Yesus. Kata Matius 11 ayat 26 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Yesus Kristus ini, ajakan iman ini, setiap saat, setiap waktu, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap Kristus katakan. Kristus selalu mengajak. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hai kamu yang khawatir dan takut. Hai kamu yang merasa diri sakit. Hai kamu yang merasa diri lemah. Hai kamu yang merasa kecewa. Hai kamu yang merasa tereliminasi. Hai kamu yang merasa bahwa seolah-olah tidak lagi bermanfaat. Hai kamu juga yang merasa diri terhina, terkucilkan. Yesus mengajak. Marilah, datanglah. Datanglah kepada Yesus. Karena Yesus Kristus itu sekali lagi adalah Tuhan. Dan Kristus Yesus itu adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Yang berkuasa terhadap dunia ini dan juga kehidupan. Ada di tengah-tengah. Ada di dalam hidup setiap orang percaya. Ada di dalam hidup setiap jemaat KGPM Sidang Daniel.
Dan karena Kristus juga adalah pengharapan dan kemuliaan. Pengharapan dari setiap orang percaya. Pengharapan dari setiap jemaat KGPM Sidang Daniel. Yang terus menuju kepada kemuliaan. Kepada glorification. Karena Yesus Kristus itu adalah kasih. Yang menutupi segala dosa, yang menutupi segala kekhawatiran, yang menutupi segala ketakutan. Sekali lagi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saya kalau di PKM dengan 5M, mencuci tangan, menjauhkan dari kumpulan-kumpulan dan seterusnya, ada 5M. Ada 5B cara kita untuk membangun spirit power, mempertahankan spirit power iman dalam Kristus Yesus untuk maju pada glorification, maju kepada kemenangan. Yang pertama, B pertama ialah berserulah kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berseru. Di waktu kita merasa diri kesulitan, berbeban, takut, khawatir, apapun. Sebut nama Yesus. Berseru. Selalu berkata, Tuhan Yesus inilah aku. Tuhan Yesus inilah saya. Berseru, sebut nama Yesus. Karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Mampu untuk mengalahkan ketakutan, kekhawatiran. Mampu mengangkat beban-beban pergumulan hidup kita. Dan menggantikan dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Tapi kita harus bangun. Berseru itu membangun. Membangun spirit power iman. The fight spirit power. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. B yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Kata berharap ini bukan pasif, bukan menunggu, tetapi harus aktif. Berharap itu adalah bagaimana kita meraih kemuliaan itu. Bagaimana kita meraih kemenangan itu oleh karena di dalam Kristus Yesus. Berharap bukan karena pasif, bukan pasif, tapi harus aktif. Mari kita baca Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 18 dan 22. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 22 berkata begini, kasih setia Tuhan, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Berharap itu bukan menunggu. Tetapi berharap itu dalam arti pasif, berarti aktif. Terus menerus melakukan kemuliaan yang sudah ada di dalam hidup ini.
sampai pada titik akhir, the glorification. Dan yang ketiga, bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Bergantung juga ini bukan soal pasif. Bergantung ini adalah aktif. Artinya ialah Yesus Kristus itu firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan dan bagaimana Allah juga mengerjakan apa yang Dia akan kerjakan. 1 Korintus 2 ayat 5 berkata demikian, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bergantung hikmat manusia itu adalah mengharapkan sesuatu dari orang lain. Mengharapkan sesuatu bukan dengan karya kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah berharap dengan kekuatan Allah kita mampu melakukan segala sesuatu dan berhasil. Dan berhasil. Daya juang itu bukan soal bergantung kepada orang lain, bergantung kepada organisasi, tetapi bergantung pada kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita untuk kita melakukan karya-karya panggilan, karya-karya dalam iman percaya kepada Kristus. Membangun daya juang, spirit power. Itulah yang akan membuat jalan keluar pada pergumulan-pergumulan, apapun pergumulan kita. Dan yang keempat, kita berserah. Berserah itu dalam arti ialah membiarkan kuasa Allah dalam kehidupan kita untuk daya dorong, untuk kekuatan melakukan kasih pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Roma 6 ayat 13. Berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ini adalah milik Tuhan. Dan yang sudah dikuduskan, sudah disucikan, dan sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Dan oleh sebab itu, kata berserah di sini adalah membiarkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita, dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga kekuatan Allah itulah yang akan memberikan solusi dalam segala pergumulan hidup kita sebagai manusia yang dagingnya. Dan jiwa kita yang terbatas. Jiwa kita, tubuh, jiwa, dan roh kita.
Dan jiwa kita, akal, perasaan, dan kehendak kita yang sangat terbatas itu menjadi sempurna. Dan akan ada spirit power, daya juang, iman. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bersandar kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sandarkanlah semua, apapun kehidupan kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak terlalu jauh, tapi tangan Tuhan ada di dekat dengan kita untuk menolong kita, untuk memegang tangan kita. Punggung Tuhan akan mendukung kita. Hidup kita sandarkan kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita terus-menerus melakukan karya-karya iman, karya-karya pengharapan dan kasih itu. Bangun spirit power kita. Bangun spirit power iman kita dalam Kristus Yesus. Fokuskanlah jiwa kita kepada Kristus Yesus, sang penguasa itu, sang power itu. Sehingga apapun pergumulan hidup kita ini, kekhawatiran, ketakutan, masa depan kehidupan kita itu akan ada solusi. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang mengambil alih kehidupan kita. Dan kita hanya berseru, berharap, bergantung, berserah, dan bersandar. Dan biarlah Tuhan yang melakukan itu dalam hidup kita. Sambil kita terus-menerus memperjuangkan iman kita. Terus-menerus melakukan karya-karya iman kita. Dan fokus kepada pengharapan akan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan biarkan kondisi situasi ini menghambat perjalanan kehidupan kita. Jangan COVID-19 ini membangun ketakutan, kekhawatiran. Tetapi dengan spirit power iman bersama dengan Yesus Kristus akan ada solusi dalam pergumulan kita. Dan kita akan menang oleh karena Kristus sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Dan berjuang terus dalam iman. Karena Yesus Kristus bersama-sama dan diam dalam hidup kita. Dan kemuliaannya adalah milik kita. Sebab itu jangan takut. Sebab itu jangan khawatir. Sebab itu pergumulan itu adalah pendorong, pemotivasi untuk kita terus berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita tundukkan kepala kita bersyukur. Tuhan kiranya sendiri yang menerjemahkan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi pribadi kami lepas pribadi. Tuhan kiranya sendiri yang terus menguatkan melalui firman Tuhan ini dan menempatkan kami dalam
rancangan Tuhan. Dan kami tahu rancangan Tuhan adalah untuk kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus sang firman hidup itu pertolongan Roh Kudus, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala Jimmy Lumintang. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasoli. Sama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Herdi Ratu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita akan mengangkat seluruh doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan sudah menolong, memimpin ibadah ritual ini sampai dengan saat ini. Terlebih khusus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Jimmy Lumintang. Bagaimana firman itu dapat mencapai jiwa-jiwa yang hadir dan yang menyaksikan ibadah ini. Memberikan solusi kepada kami semua jemaat. Bagaimana menghadapi pergumulan hidup, khususnya pada saat ini. Sehingga diletakkanlah dasar kepada kami adalah firman Tuhan. Mempunyai iman kepada Kristus Yesus, mempunyai pengharapan yang pasti kepada Kristus Yesus, dan memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita mampu untuk menghadapi hidup ke depan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema pada kita semua yang sudah mendengarkan. Lagi berkatilah hamba-Mu Bapak Gembala secara khusus di dalam pelayanan di sidang Daniel secara khusus, bahkan sebagai dosen STT IKAT secara khusus, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala. Kami mendukung di dalam doa agar supaya Tuhan tetap memberikan hikmat daripada Tuhan kepada hamba-Mu ini. Lewat hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa tertolong atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kali lagi berkati hamba-Mu ini secara pribadi, secara keluarga, dan secara pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa untuk KGPM Sidang Daniel secara khusus dengan seluruh program yang kami sudah tetapkan. Kami sangat bersyukur karena seluruh program BPS dan PMS selalu kami jalankan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa kepada seluruh pengurus-pengurus BPS dan PMS agar supaya kita diberikan hikmat untuk tetap menjalankan seluruh program yang kita sudah tetapkan bersama. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang mendukung dan juga menjalankan seluruh pelayanan yang kita layani sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, walaupun dengan masa pandemi, situasi yang
tidak mengizinkan untuk beribadah di gedung. Tapi kita bersyukur untuk siaran virtual ini boleh mencapai jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang berada dimanapun juga. Baik yang berada di rumah, berada di luar kota, jemaat-jemaat yang berada di Salatiga, Manado, dan dimanapun mereka berada. Kami sangat bersyukur karena lewat siaran live Zoom ini boleh mencapai jiwa-jiwa jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak di surga. Kami tetap berdoa untuk lingkungan kami, Rusun Pulau Gebang. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan sudah menjaga, melindungi, memelihara kami dengan kasih Tuhan, membentengi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga kami berada di dalam lindungan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami sangat bersyukur bagi jemaat kami yang mengalami pandemi atau terpapar COVID. Banyak yang Tuhan sudah buat. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan sampai dengan saat ini. Mereka yang masih di dalam isoman, Bapak Idi, Ibu Janet, Ibu Evi, yang masih dalam isoman. Kami sama-sama mendukung. Tangan Tuhan melindungi mereka, menjamah mereka, dan akan memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh pengelola yang mengatur situasi keamanan di Rusun Pulau Gebang. Sangat bersyukur karena Tuhan sangat campur tangan sehingga kami berada dalam persekutuan bermasyarakat dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat sidang Daniel, dimanapun mereka berada sampai saat ini. Berkati mereka, berapi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga dan melindungi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri, yang bersama-sama khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami berdoa sebagai gereja untuk mendukung pemerintah sebagai wakil Allah, agar supaya di dalam menghadapi pandemi ini, menolong masyarakat untuk memutus hubungan COVID, penularan ini. Kami berdoa agar supaya Tuhan memberikan hikmat pada pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan solusi atau memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Terima kasih Tuhan untuk TNI, Polri, relawan-relawan medis yang menangani COVID, menangani masyarakat yang tertular. Lindungi mereka. Berikan kekuatan agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga keadaan pandemi ini boleh terselamatkan di bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Inilah doa kami. Syafaat kami kepadamu. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, doa yang tidak sempurna ini, kita akan menyempurnakan doa bersama dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam
persembahan kita yang sudah diatur oleh pengurus gereja. Persembahan itu akan dijalankan di masing-masing kepel atau masing-masing blok dan akan dikumpulkan dan dimasukkan kepada sekretaris atau keuangan bendahara gereja. Yang kedua adalah yang bertugas pada minggu depan adalah pelayan 1, yang akan bertugas pada minggu depan, pelayan tanggal 25 Juli. Pelayan 1 adalah Bapak Penatua Risat Manarisip, dan pelayan 2 Ibu Penatua Jane Lumentak, Laluyan Lumentak. Untuk ibadah Komisi Bapa pada hari Senin akan diadakan melewat ibadah Zoom, tepatnya jam 7 malam. Jadi diharapkan untuk kehadiran seluruh pihak Kombapa dalam ibadah Zoom pada hari Senin jam 7 malam. Yang ketiga adalah kami atas nama Komisi Ibu juga akan mengadakan ibadah via Zoom pada hari Selasa, tepatnya jam 7 malam. Atas nama DPS PMS juga dari Bapak Gembala, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ikut bersama dalam ibadah ini secara virtual, baik mereka berada dimanapun juga. Dan lebih khusus juga kami berterima kasih atas kehadiran atau keikutsertaan dari penasehat Ibu Gandhi Lapian yang boleh beribadah bersama-sama kami Jemaat Sidang Daniel. Ibu Ana juga ikut bersama-sama dengan kita semua. Biarlah seluruh rangkaian ibadah ini boleh terjadi sesuai kehendak Bapa di surga. Nama Tuhan sudah dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala sebagai pemberita firman Allah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Minggu pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami
biarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan ubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Doa salam dan berkat oleh Bapak Gembala Jimmy. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dikala kita akan melanjutkan proses kehidupan kita ke depan, bangunlah spirit power iman di dalam Kristus Yesus. Dan yakinlah bahwa seluruh pergumulan hidup kita, Tuhan akan angkat. Dan diganti dengan kemenangan. Dan seluruh kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Bagi saudara-saudara yang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Baik saudara-saudara yang khawatir, takut. Mulai saat ini, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang bersama-sama dengan saudara-saudara, akan memberikan solusi, akan memberikan kemenangan. Dan Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat ulang tahun untuk Ibu Pendeta Dr. Anane Noharan. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Selamat ulang tahun perkawinan. Salam sehat dan sehat terus bersama dengan Yesus. Kristus telah menggantikan sakit saudara-saudara. Dan pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya beri satu saat teduh. Selamat hari Minggu semua yang ikut Zoom, Pak Gembala, Ibu Ana semua. Tuhan Yesus memberkati dan saya beri kesempatan untuk kita semua untuk bersapa di Zoom. Selamat hari Minggu semuanya, Bapak Gembala, Om Ana. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Bapak. Selamat hari Minggu, Pak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Pak Saul. Pak Penetua Junior, terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Gembala. Selamat hari Minggu, saya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ibu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun Ibu Ana. Donald, selamat hari Minggu, Ibu Indah. Terima kasih firman Tuhan ya Pak Hari Minggu, Gembala. Pak Jamie. Ini benar ini. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu Pak Gembala. Selamat hari Minggu Om Ana. Selamat hari Minggu Ibu Apa yang sudah kami Win. lakukan dalam Selamat hari pelayanan Minggu, Pak ini Fidi. berkenan di hadapan Tuhan.
Selamat hari Minggu, Selamat Bu ulang Popi. tahun Ibu Pak Ana. Michael. Terima kasih Pak semuanya. Michael. Selamat hari Minggu. Pak Yanis. Pak Yanis Waluyan Ibu. Hari Minggu. Bapak Emon udah sehat, Bapak Emon. Pak Michael. Sehat terus. Udah. Puji Tuhan. Pak Eldi, Robot. Nggak ada soal Fani Ratu Turangan. Pak Eldi mana kameranya Pak Eldi? Nggak ada ini. Terima kasih Ibu Wisya dan Dilapian boleh Oh bergabung iya. pada di KKP dan Daniel. Prof. Pelatihan. Bapak Emon udah sehat, Bapak Emon. Emon. Sehat-sehat Pak Emon. Kelly. Bapak Emon. Udah sehat ya, Bapak Emon ya. Ya, Messi. Parisar. Hari Minggu. Pak Gembala. Pak Gembala. Happy Sunday guys. Jangan lupa. Christian, Yohan, Jeffrey, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Jeffrey. Jeffrey Pelandeng. Selamat hari Minggu.